Pernikahan bukan hanya tentang janji setia selamanya, namun penerapannya yang mempunyai makna luas. Pasangan yang ingin menikah, mereka harus siap mental untuk menghadapi segala masalah yang timbul di kemudian hari. Bukan hanya kebahagiaan saat pesta mewah digelar, namun kalian juga harus siap menerima resiko dan segala kondisi. Baik masalah ekonomi, juga aspek kehidupan lain, contohnya kesehatan. Jika kamu merasa ikhlas mencintai pasanganmu, kamu wajib menerima segala kekurangannya juga, bahkan ketika ia jatuh sakit. Seperti kasus satu ini yang akan Mia bahas. Seorang istri tega mencabut nyawa suaminya sendiri dikarenakan permasalahan ekonomi. Sebelumnya Mia ucapkan banyak terima kasih buat atensi kalian yang menonton channel ini. Dan yang baru saja menemukannya, yuk di-subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya. Karena di sini banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil sisi positifnya. Sebelumnya Mia turut berbelasungkawa kepada korban, semoga diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Di Ngawi, Jawa Timur, ada sepasang suami istri yang telah berumah tangga sekitar 15 tahunan. Sang istri bernama Anis Puji Lestari berusia 35 tahun, dan suaminya Ahmad Romdon berusia 46 tahun. Mereka dikaruniai seorang buah hati yang telah duduk di bangku kelas 7 Madrasah Sanawiyah di Ngawi. Usia anak itu sekitar 13 tahun. Keluarga kecil ini tinggal di Dusun Melok Wetan, Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Romdon dulunya pernah bekerja sebagai petani yang menggarap lahan milik orang lain. Dan ia juga memiliki usaha lain, yaitu tukang servis barang elektronik. Dan Anis sendiri mempunyai pekerjaan menjadi instruktur senam. Awalnya kehidupan ekonomi mereka terbilang cukup mampu. Namun semenjak tahun 2018, Romdon sang kepala rumah tangga mulai sakit. Biasanya ia bisa mendapat upah per hari, namun semenjak sakit, ia tak mampu lagi menuntaskan pekerjaannya secara sempurna. Servis elektronik pun tidak melulu ada tiap hari. Hanya sesekali saja jika ada tetangga yang membutuhkan bantuannya. Demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, apalagi anak mereka yang beranjak dewasa dan kebutuhan perlengkapan sekolah yang meningkat, Anislah yang kini memutar otak untuk kerja lebih keras lagi. Bahkan ia juga sering berhutang sana-sini jika kebetulan di rumah tidak ada sesuatu yang bisa dimakan atau untuk kepentingan hal lain. Meskipun tugas Anis sebagai instruktur senam sering diandalkan di kelurahan juga kecamatan, namun bayarannya tentu tak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Saat wanita itu tertidur, pikirannya selalu terbayang akan masalah yang kini dihadapinya. Salah satunya adalah memiliki hutang yang hampir 40 juta. Ia termenung memikirkan uang dari mana untuk membayarnya. Hingga terkadang ia tak bisa tidur bahkan untuk sekejap. Di kepalanya selalu terbayang nasib hari tuanya kelak. Karena hal itulah membuat kedua pasangan ini sering cekcok. Setiap hari yang ada hanya pertengkaran masalah uang dan uang. Hingga di tahun 2019, pertengkaran mereka membuat Anis ingin berpisah. Namun karena masih memikirkan sang anak, Romdon memutuskan untuk keluar rumah dengan harapan akan mencairkan suasana yang tegang dan menemukan jalan keluar dari masalah mereka itu. Dan benar saja, setelah beberapa waktu pisah ranjang, mereka akhirnya kembali rujuk. Namun, lagi-lagi pertengkaran itu memanas, hingga mereka memutuskan untuk berpisah lagi. Saat itu menurut keluarga korban, setelah perpisahan yang kesekian kali, mereka akhirnya dinikahkan lagi secara agama oleh kakak Romdon. Mereka pun kembali hidup bersama. Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, meskipun sudah rujuk, rumah tangga mereka diguncang permasalahan yang sama, yaitu masalah ekonomi. Seberapapun kerasnya mereka memutar otak untuk mencari uang tambahan, namun tak ada kemajuan yang berarti. Yang ada hanya perselisihan tentang adu pendapat di antara mereka. Yang satu memaksa, satunya lagi pasrah dengan keadaan. Mau bilang apa? Raganya sudah tak sanggup bekerja keras. Seolah nasibnya sudah ada di tangan istrinya sendiri. Di sela-sela keributan inilah mereka sering meminjam uang baik ke tetangga maupun pinjaman online. Anis selalu menuntut suaminya agar segera mencarikan uang untuk membayar seluruh hutang yang akan habis masa temponya. Apalagi sudah mulai bermunculan teror dari penagih hutang. Pernah suatu ketika di mana mereka mencoba santai sejenak,
Melepas lelah karena seharian bekerja, tiba-tiba suara debt collector muncul seolah memecahkan gendang telinga mereka. Terkadang Anis pernah termenung sendirian, dan di dalam diamnya itu ia menyimpan kekesalan kepada suaminya, yang pada kenyataannya sang suami tak mampu berbuat apa-apa untuk mencari uang. Setiap Anis meminta, suaminya seperti acuh, terkesan tak peduli dengan hutang mereka yang kian mencekik. Entah benar atau tidaknya alasan Anis itu ya. Hari memasuki tanggal 17 Februari tahun 2023. Anis yang saat itu berbaring di kasurnya tiba-tiba terbayang lagi tentang semua masalah di hidupnya. Entah kenapa saat ia berusaha memejamkan mata, pikirannya selalu traveling ke hal yang menyakitkan. Seolah apa yang dia pendam tak mampu lagi ia tahan sendiri. Rasanya ia ingin sekali memukul sesuatu untuk melampiaskan amarahnya tentunya. Kemudian saat hari memasuki tanggal 18 Februari 2023, sekira pukul 4 pagi, Anis mengambil palu kemudian dibawanya ke kamar suaminya. Saat itu sang suami masih tertidur, keadaan di luar juga masih sangat hening, namun rumahnya agak berjarak ya dari tetangganya. Kemudian Anis dengan mantap masuk ke kamar suaminya dengan palu dalam genggaman. Saat itu hatinya berdegup kencang, namun tak ada keraguan secuil pun di dalamnya. Matanya hanya fokus menuju kepala Romdon yang tengah berbaring dalam kondisi miring. Kini Romdon telah ada di hadapannya. Melihat suaminya yang enak-enak tidur, Anis langsung mengangkat palu yang ia bawa dan mengenanya tepat ke kepala Romdon sebanyak 4 kali. Seperti kesetanan dan tanpa ampun, ia menghantam kepala suaminya itu hingga terdengar bunyi suara tengkorak kepala korban. Tak hanya itu, cairan merah juga mengucur dari sana. Korban tak sempat menghindar. Dalam tidurnya, ia pun kehilangan nyawa seketika. Akhirnya kemarahan Anis sudah dilampiaskannya saat itu. Bukannya menyesal, wanita ini ternyata sudah mempersiapkan diri untuk melakukan drama. Setelah mengeksekusi suaminya, ia menelpon Suroto selaku kakak korban. Ia mengabarkan jika suaminya terjatuh di kamar mandi. Karena panik, Suroto langsung bergegas ke rumah korban. Namun saat ia datang, korban sudah nyawa. Karena waktunya sudah memasuki azan subuh, banyak warga yang sudah bangun dan hendak ke masjid, lalu mengetahui kegaduhan di TKP. Mereka pun segera berdatangan untuk mengetahui peristiwa nahas yang dialami korban. Berita kemudian pun beredar sangat cepat. Dan saat hari mulai terang, warga yang datang untuk melayat tentu tidak semua orang melihat korban secara langsung. Mereka bertanya kepada Anis mengenai perihal yang menimpa suaminya. Kemudian Anis menjawab bahwa suaminya terjatuh di kamar mandi. Ia pun tidak tahu kronologi pastinya karena ia tengah tertidur. Dan saat terbangun, ia melihat suaminya dalam kondisi terluka di bagian kepala. Saat itulah ia menelpon kakak korban untuk meminta bantuan. Warga pun awalnya tak ada yang curiga, atau mungkin mereka hanya diam, tidak berani berkomentar, takut jika menyinggung perasaan keluarga korban. Lalu petugas desa yang mengetahui kejadian ini meminta istri korban untuk melakukan otopsi terhadap jenazah. Namun pihak keluarga menolak dan menginginkan korban segera dimakamkan karena mereka sudah ikhlas menerima kepergiannya. Akhirnya hari itu juga korban dimandikan dan dimakamkan pada pukul 10 pagi. Disinilah perasaan Anis merasa kejahatannya tak akan ketahuan. Namun teman-teman, di sisi lain, para warga yang sempat memandikan jenazah korban sempat keheranan dengan luka yang dialami oleh korban. Apalagi ada bekas luka robek di pelipis kirinya. Salah satu warga yang mencurigainya yaitu paman korban sendiri bernama Lulut. Ia merasakan kejanggalan pada kematian keponakannya itu. Apalagi cairan merah yang terus keluar dari kepalanya. Desas-desus kecurigaan mereka mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Akhirnya berita itu sampai kepada pihak berwajib. Kemudian di keesokan harinya, rumah duka yang masih didatangi para pelayat seketika dikejutkan oleh kedatangan beberapa polisi. Rupanya mereka ingin meminta keterangan lengkap dari istri dan anak korban. Kepolisian juga memberitahu bahwa makam Romdon akan dibongkar untuk dilakukan otopsi. Anis yang mendengar hal itu rupanya ketakutan saat diinterogasi polisi. Entah kenapa mulutnya menjadi gelagapan. Padahal ia sudah berusaha cukup tenang saat itu.
Namun desakan dari pihak kepolisian membuat benteng pertahanannya runtuh seketika. Dengan lemas, akhirnya ia pun mengakui jika telah menghabisi nyawa suaminya sendiri. Dari pengakuannya inilah, polisi berhasil menemukan alat yang digunakan pelaku, yaitu sebuah palu. Setelah mendalami pengakuan pelaku, diketahuilah motif pembunuhan ini, yaitu permasalahan ekonomi. Anis merasa sangat jengkel dengan suaminya yang tak mampu membayar hutang mereka, dan tidak ada motif lain selain itu. Pada akhirnya Anis dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan rekonstruksi kejadian dilakukan pada tanggal 22 Februari tahun 2023 di kediaman mereka. Di sana para warga turut hadir menyaksikan dan terlihat juga kakak korban yang tak kuasa menahan air matanya. Ia menyesali perbuatan adik iparnya itu, apalagi pernikahan mereka yang sempat mengalami banyak cobaan. Kini ia meratapi kemalangan nasib anak mereka. Anak itu harus kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Baik teman-teman, ini mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri jika ingin berumah tangga. Bukan hanya manisnya saja, tapi harus siap dengan segala kondisi di kemudian hari. Semoga dengan tayangan ini banyak sisi positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita, supaya meminimalisir tindakan buruk. Nah, jika di sini ada yang sedang mengalami permasalahan yang sama, Mia mendoakan semoga lekas menemukan jalan keluar, bukan jalan pintas. Ingat, masih banyak tempat healing cantik di Indonesia yang belum kamu jelajahi. Jadi sebelum kamu melakukan kejahatan, pikir-pikirlah dahulu, jangan sampai menyesal kemudian. Sekian dulu video Mia kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video ya. Jika kamu suka dengan channel ini, bantu support dengan subscribe dan tekan lonceng notifikasinya juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!